Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrianti Go'u. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu globalisasi, seperti apa dampaknya, dan bagaimana penerapan globalisasi dalam berbagai bidang. Istilah globalisasi sudah sering beredar di masyarakat yang dipahami sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara ataupun budaya. Namun, penjelasan global ternyata tidak hanya sekedar tanpa batasan saja. Dilansir dari buku Kewarganegaraan karya Mockhill, menurut Albor, seorang sosiolog asal Inggris, globalisasi keseluruhan proses di mana manusia di bumi diinkorporasikan atau dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal atau masyarakat global. Karena proses ini majemuk, kita pun memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Sementara itu, menurut Selo Sumarjan, seorang tokoh pendidikan pemerintahan Indonesia, ia menyebutkan globalisasi adalah terbentuknya komunikasi dan juga organisasi di antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia. Nah, dengan tujuan otomatis yang sama. Dilansir dari paper yang diterbitkan oleh Kellogg juga, globalisasi ini adalah penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara ataupun budaya. Nah, hal ini terjadi akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaannya yang semakin bias. Contoh globalisasi paling nyata selain lewat ekonomi juga dapat terlihat dalam bidang teknologi. Media sosial seolah mengubah batasan antara negara. Kenapa? Karena penggunaan di seluruh dunia ini bisa berteman atau merasakan sensasi seolah berada di wilayah lewat sosial media. Jadi setelah Facebook, kini TikTok pun menjamur. Menurut statistika.com, aplikasi video singkat buatan Cina itu menjadi raksasa teknologi dengan jumlah penggunaan sebesar 689,17 juta pada tahun 2020. Nah, hal ini otomatis kita sadari ketika selesai masa Facebook ngebumi, kini pun TikTok sudah menjamur di kalangan para remaja maupun lansia. Jadi dengan kata lain, batas dan jarak menjadi bias sekarang ini. Nah, untuk itu mari kita bahas sejarah dan proses globalisasi. Sepanjang waktu perdagangan pertukaran masyarakat manusia itu telah berkembang sejak zaman dahulu. Jadi, berbagai peradaban telah mengembangkan jalur perdagangan komersial dan mengalami pertukaran budaya. Selain itu, fenomena migrasi juga telah berkontribusi pada perpindahan populasi. Fenomena ini terus berlanjut sepanjang sejarah, terutama melalui penaklukan militer, ekspedisi, eksplorasi. Namun, baru kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang mempercepat globalisasi, khususnya setelah paruh kedua abad 20 perdagangan dunia meningkat pesat dalam dimensi dan kecepatan sedemikian rupa sehingga istilah globalisasi mulai umum digunakan. Jadi untuk masanya di sini, yang pertama itu masa manusia mengenal peradaban lintas negara atau perdagangan internasional. Kemudian perkembangan industri dan teknologi, kemudian setelah itu ada juga perkembangan pasar bebas. Jadi, contoh globalisasi yang terjadi untuk itu yang pertama di sini untuk globalisasi ekonomi merupakan perkembangan sistem perdagangan di dalam pelaku transmisional seperti Compressors dan LSM. Jadi di dalam bidang ekonomi dapat dipahami sebagai kemajuan teknologi ataupun kemajuannya secara global. Nah, hal ini secara finansial ketika suatu
pasar saham mengalami penurunan, hal itu mempengaruhi pasar lain secara negatif dan juga ekonomi secara global atau keseluruhan. Jadi di sini kemudian ada globalisasi kebudayaan. Mengacu pada interpretasi budaya yang semakin konsekuensial, berarti negara-negara mengadopsi prinsip kepercayaan dan pakaian dari negara lain. Bisa kita lihat ya. Kemudian globalisasi politik berkembang dan berpengaruh yang tumbuh dari organisasi internasional seperti PBB dan WHO. Berarti tindakan pemerintah suatu negara bisa dipengaruhi oleh internasional. Misalnya, saat negara-negara di dunia melawan COVID-19 yang mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian globalisasi pada bidang sosiologis, informasi bergerak hampir secara real time bersama dengan interkoneksi dan berkesinambungan antara peristiwa dengan konsekuensinya. Kemudian untuk globalisasi pada teknologi, fenomena di mana jutaan saling terhubung berkaitan kekuatan dunia digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, web atau juga YouTube. Kemudian globalisasi geografis dengan transportasi dan penerbangan yang dibuat begitu mudah dan terjangkau atau negara yang tak memerlukan visa membuat perjalanan dunia tanpa batasan. Kemudian ada globalisasi ekologis untuk menjelaskan gagasan untuk menganggap planet bumi sebagai suatu kesatuan global yang harus dilindungi oleh semua masyarakat di dunia. Kemudian untuk dampak negatif dan juga positif dari globalisasi ini sendiri tentunya ada ya. Yang pertama di sini untuk dampak positifnya dan jadi untuk dampak positifnya ini peralatan teknologi yang makin beragam dan canggih. Contohnya ponsel pintar semakin canggih hingga bisa membuat jarak bukan lagi halangan saat ingin berkomunikasi dengan seperti yang dilakukan oleh wartawan. Kemudian munculnya perdagangan bebas, sistem perdagangan yang semakin luas dan menjadikan hambatan tidak ada. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya organisasi internasional misalnya seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Kemudian pada bidang budaya juga seperti bahasa menggunakan bahasa yang paling banyak dipakai di dunia, contohnya bahasa Inggris atau menjadi ciri-ciri masyarakat global. Kemudian kebijakan nasional yang mempengaruhi keberagaman negara lain misalnya dengan mengurangi pajak atau menyederhanakan peraturan agar investor asing bisa masuk. Kemudian orang biasa dengan mudah berbagi, mengalami dan gaya hidup serta budayanya. Contohnya di sini bisa menikmati makanan dan produk negara lain tanpa harus berkunjung ke negara tersebut. Selain dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Jadi yang pertama untuk dampak negatifnya, budaya asing bisa masuk dengan mudah, terkadang membuat budaya lokal jadi semakin luntur atau mulai hilang. Kemudian penyeludupan barang-barang ilegal ke Indonesia akibat perdagangan bebas, beberapa menjual nakal, ada yang memanfaatkan untuk menggeruk keuntungan dengan barang ilegal. Kemudian industri besar-besaran, termasuk banyaknya pabrik yang sibuk memproduksi, membuat lingkungan hidup jadi mengalami kerusakan. Kemudian selain itu polusi juga makin parah. Kemudian ada industri baru, membuat beberapa sektor industri jadi kalah saing. Kemudian sikap individualis yang tinggi. Biasanya masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat gotong royong dan saling tolong menolong. Namun beberapa kota besar akibat globalisasi membuat nilai-nilai ini jadi mudah luntur. Kemudian faktor pendorong globalisasi. Yang pertama di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu teknologi yang sudah kita ketahui bersama yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi membuat semakin kaburnya batasan-batasan geografis antara negara di dunia. Jadi hal ini karena semua informasi yang individu butuhkan dapat tersedia dalam genggaman dan hanya dengan sekali klik saja sudah dapat menemukan informasi tersebut. Kehadiran ponsel pintar serta internet koneksi 5G merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi terus terjadi. Era globalisasi ini sangatlah identik dengan kecepatan, kemudahan, dan keterbatasan. Arus informasi dan komunikasi berlangsung begitu cepat. Berbagai peristiwa dunia dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja melalui bantuan dari ponsel pintar. Segala jenis informasi, barang, dan jasa akan selalu tersedia bagi tiap-tiap individu yang membutuhkannya dengan bantuan akses internet. Kemudian yang kedua yaitu kehadiran perusahaan multi internasional atau multinasional.
Perusahaan ini merupakan suatu instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat beberapa perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja mudah dan bahan baku mentah tersedia. Perusahaan multinasional tersebut pada dasarnya telah menjalankan aktivitas ekonomi skala besar dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang ditempati oleh sejumlah orang. Perusahaan-perusahaan internasional juga semakin mengaburkan batasan-batasan geografis antara negara karena pada dasarnya eksistensi mereka sangat ditentukan oleh pasar dunia. Modal dan aset perusahaan tersebar di berbagai negara serta manajemen perusahaan dikelola secara lintas batasan oleh karyawannya. Untuk itu, contoh globalisasi di berbagai bidang. Terdapat beberapa contoh terkait peristiwa globalisasi, mulai dari globalisasi sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial budaya, sistem politik, dan terakhir yang disebutkan paling terlihat yakni pada ekonomi, bidang pendidikan. Jadi yang pertama dalam bidang pendidikan, globalisasi yang menyebarkan informasi melalui penggunaan teknologi juga memiliki pengaruh. Kita dapat melihat contoh di dalam bidang ini dalam kasus pertukaran pelajar antar negara. Nah, mereka yang dipindahkan ke negara lain secara otomatis akan mempelajari ilmu dari negara yang bukan asal muasalnya. Nah, informasi baru akan diterima dan bisa menimbulkan perubahan ketika orang tersebut kembali ke negaranya. Kemudian, batas informasi di bidang pendidikan dikaitkan tidak ada atau dikatakan tidak ada. Sekarang semua orang bisa merasakan manfaat teknologi online yang disajikan untuk belajar, kendati sedang berada di rumah. Nah, selain itu ada juga sumber-sumber informasi yang tersebar secara gratis di internet dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian pada bidang iptek, bukan hanya pendidikan, baik ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendapatkan pengaruh. Jadi contohnya dari globalisasi pada bidang iptek ini, bidang ini seperti penemuan-penemuan alat ataupun penyampaian informasi seperti smartphone, internet, dan lain-lain. Nah, komunikasi akan mudah setelah ada benda tersebut. Selain itu, ada juga penemuan hasil globalisasi yang membantu seluruh negara agar bisa terjangkau. Nah, seperti contohnya itu ada pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Kemudian pada bidang sosial budaya, globalisasi membuat semua orang bisa menjangkau kebudayaan negara lain dengan mudah. Proses peleburan dan hilangnya sebuah kebudayaan sudah lumrah terjadi. Nah, kita membicarakan globalisasi, ada pengikisan budaya. Contoh jelasnya, kita bisa melihat Indonesia yang merupakan negara timur. Perkembangan teknologi dan informasi yang memperlihatkan budaya barat membuat masyarakat Indonesia tertarik sehingga perlahan meninggalkan budaya aslinya. Kemudian pada bidang politik, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB yang bertugas menjaga kedamaian dunia bisa kita ambil sebagai contoh yang paling sering terdengar di telinga. Negara-negara sering memiliki keterkaitan satu sama lain dengan menjaga kedamaian melalui wadah PBB. Bukan hanya perdamaian, banyak juga kerja antar negara yang memiliki ruang lingkup regional seperti ASEAN atau Asia Tenggara dan Uni Eropa atau Eropa. Jadi, inti dari globalisasi di bidang politik ini, setiap negara punya peranannya masing-masing untuk bekerja sama atau mengatur negara lain yang terikat satu sama lain. Kemudian pada bidang ekonomi. Nah, ekonomi jadi contohnya ini di bidang ini paling mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar seseorang bisa saja membeli barang hasil produksi dari luar negeri atau impor. Nah, tanpa pengetahuan bahwa benda tersebut merupakan hasil adanya globalisasi. Kerjasama antara beberapa negara yang saling menginvestasikan dana untuk membangun juga bisa dikatakan sebagai contoh globalisasi ekonomi. Jadi, secara umum globalisasi di bidang ekonomi terkait erat dengan perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan yang makin luas serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan. Jadi,
baik itu perdagangan nasional ataupun internasional. Kemudian pada bidang komunikasi, globalisasi di bidang komunikasi terlihat dari perkembangan teknologi, komunikasi yang semakin canggih, kemunculan alat komunikasi semacam telegram, telepon, hingga internet pada kenyataannya telah membuat umat manusia di seluruh dunia saat ini lebih mudah terhubung satu sama lain. Nah, kondisi berbeda jauh dari beberapa ratus tahun silam saat sarana komunikasi jarak jauh paling umum adalah surat. Bidang transportasi juga pengaruh globalisasi juga mudah terlihat di dalam bidang transportasi. Teknologi transportasi yang makin canggih kini membuat proses perpindahan orang dari satu negara ke negara lain semakin mudah. Nah, modernisasi sektor transportasi seperti mulai dari penemuan kapal uap, mobil, hingga pesawat telah membuat negara-negara di dunia semakin mudah terhubung. Jadi, itulah penerapan ataupun globalisasi pada bidang-bidang, baik itu bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah, untuk itu dapat kita sadari secara sadar maupun tidak sadar, globalisasi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, di mana kita dapat mengakses sesuatu dengan mudah tanpa adanya hambatan. Karena apa? Karena kita sudah mengimplementasikan globalisasi live dalam kehidupan kita sendiri. Baik, demikian penjelasan saya mengenai globalisasi. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.